min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Amin ya rabbal alamin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbunallah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Shadaqallahu a'lam. Kita berlindung kepada Allah daripada godaan syaitan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat-malaikat akan turun kepadanya dengan berkata, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu merasa sedih, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Al-Quran Surah Fussilat ayat yang ke-30. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimah jamaah salat tarawih Masjid Ar-Rahman yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, malam hari ini kita sudah memasuki malam ke-21. Artinya sudah 20 hari puasa wajib Ramadan kita selesaikan. Tanpa terasa Bapak Ibu, waktu begitu cepat berlalu, sehingga 10 hari lagi atau 9 malam lagi kita akan segera berpisah dengan Syahrul Mubarak. Kita tidak pernah tahu Ramadan tahun yang akan datang kita lagi di dunia kuliah atau enggak. Itu semua menjadi rahasia Allah. Oleh karena itu mari kita maksimalkan hari-hari yang tersisa, Bapak. Apalagi di 10 terakhir ini ada malam yang istimewa, Lailatul Qadar. Di Sikol alhamdulillah masih ramai Bapak Ibu sampai lain. Di 10 terakhir pula pindah sampai sholat orang kamol, Pak. Kenapa? Euforia Idul Fitri lah mulai merasuki jiwanya. Di mall ditawarkan diskon besar-besaran 80%, tapi di awak enggak, dia kemungkinan orang menggalih mendiskon 80%, Pak. Rugi lehnya. Tapi di awak otak kita lah dikotori di politik dagang Yahudi. Nah, kita tinggal padahal Allah memberikan diskon besar-besaran di masjid, di surau, di musala di 10 terakhir itu. Apa? Lailatul Qadar. Lailatul Qadari khairu min alfi syahr. Malam Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan itu sama dengan 83 tahun. Berarti siapa yang beribadah bertepatan dengan Lailatul Qadar, maka dia ibadahnya melebihi dari seseorang yang telah beribadah selama 83 tahun. Ditinggal dia gara-gara di mall. Mall itu bukanya jam 7 malam sampai jam 10 malam. Baiklah Bapak Ibu yang saya muliakan, malam hari ini saya ingin mengajak kita semua untuk merenungkan firman Allah di dalam surah Fussilat ayat 30. Kenapa ayat kok kita bahas, Pak?
Selama bulan Ramadan kok kita begitu antusias beribadah, rajin ibadah, disiplin ibadah, tepat waktu sholat itu. Hebat itu selama Ramadan. Gak peduli awak hujan, paneh, patui, tibojo kita ke masjid Pak. Ange hari tibojo awak. Padahal siang hari awak lalaki yang berpuasa semenjak terbit fajar hingga terbenam matahari. Apalagi awal Ramadan dulu cuaca begitu panas. Tapi malamnya kita tanpa kenal lelah datang lagi ke masjid qiyamul lail, salat tarawih dan witir. Nggak sampai di situ, setelah tarawih kita lanjutkan dulu dengan tadarus berbaca Al-Quran. Rela kita di bulan Ramadan kok biarlah kurang lalu, biarlah kurang kepet, asalnya banyak beribadah. Begitu. Dan lagi menggembirakan sholat di waktu selama Ramadan kok Pak, tepat waktu. Alun masuk waktu sholat lah tiba kita di masjid. Sabar wak menunggu adzan dikumandangkan. Kadang-kadang kita yang jadi muadzin. Jadi muadzin melantunkan suara azan memanggil orang salat. Pertanyaannya, sesudah Ramadan baik menteri kojo awak lain. Mari kita tanya diri masing-masing, termasuk Ustaz, sesudah Ramadan lain bantu ikojo kita bertuhan kepada Allah. Lain sapatu ikojo kita bertuhan kepada Allah. Sebab kan, kenapa mau tanyakan itu Pak? Kenapa saya tanyakan seperti itu? Banyak di masjid lain mungkin kecuali Masjid Iqbal. Ketika Ramadan ramai jemaah, boleh sholat subuh ramai. Setelah Ramadan Pak, nak datang, nak itu orang. Hilang jamaahnya. Kenapa? Karena tidak istiqamah dalam bertuhan kepada Allah. Bertuhan pada Allah tak ketika bulan Ramadan saja Bapak Ibu. Kalau awak bertuhan pada Allah ketika bulan Ramadan berarti 10 hari lagi kita bertuhan pada Allah. Makanya Allah tak tanggung-tanggung memberikan apresiasi penghargaan kepada hamba-hambanya yang istiqamah, mempunyai pendirian yang kokoh, mempunyai komitmen yang kuat di dalam bertuhan kepada Allah. Allah tidak inginkan kita bertuhan hanya di bulan Ramadan Pak, tapi sampai mati Allah tuh ingin kita bertuhan pada itu. Apa janji Allah kepada orang yang istiqamah? Innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah summa istaqamu, kemudian mereka istiqamah meneguhkan pendiriannya. Di bulan Ramadan Allah Tuhannya, selesai Ramadan Allah Tuhannya di mana saja, kapan saja dan dalam kondisi yang bagaimanapun juga Allah Tuhannya. Apa janji Allah? Tatanazzalu 'alaihimul malaikah. Para malaikat akan kami turunkan kepadanya. Kalau para malaikat berarti banyak Pak malaikatnya. Di dalam tafsir dijelaskan para malaikat itu dipimpin oleh malaikat Jibril alaihissalam. Malaikat-malaikat itu semuanya berkata, Allah takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Jangan kamu takut, jangan merasa sedih, bergembiralah dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan Allah. Pertanyaannya malaikat itu tiba-tiba akan itu. Ada yang bertanya, apa Ustaz? Sejak kita Allah Tuhan gua sampai lah gaib, belum pernah malaikat tiba kamu dengan kapak lah tiba malaikat. Halo, kayak ibu, kamu halo, kalau malaikat tiba kawan kubuan orang surga. Nah, lalu kapan malaikat yang dijanjikan Allah dalam surat Fussilat ayat 30 ini? Di dalam tafsir Al-Furqan yang dikarang oleh Al-Hasan, malaikat yang dijanjikan Allah itu akan datang nanti, akan diturunkan Allah pada saat itu sakaratul maut. Pada saat itu akan menghembuskan napas terakhir.
ke calon-calon camat-camat masuk ambo. Kalau mati itu kan masalah dulu juga kuliah tak. Ambo terserah. Hanya papa ibu dulu ambo kuliahnya di situ. Benar dulu, lah papa ibu ambo kuliah. Tapi kan tidak bisa memilih. Semua kita pasti akan mengalami sakaratul maut. Kan kita disunahkan dari Nabi Pak. Lakinu mautakum la ilaha illallah. Ajarkan oleh kamu orang yang akan meninggal dunia itu kalimat la ilaha illallah. Tapi orang salah menghidupnya tidak setia bertuhan pada Allah. Kadang bertuhan pada Allah, kadang tidak. Mereka mungkin di akhir hayatnya dia akan mampu mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Walaupun Nabi katakan, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Karena mungkin semaya indah, puasa indah, kemampuan lidahnya mengucapkan la ilaha illallah. Kita undang Imam Masjidil Haram datang ke tempat awak, membisikkan ke telinga pamili awak, tusana awak kalimat la ilaha illallah kepada saudara kita yang selama hidupnya tidak pernah kenal ya Allah. Tidak nyambung loh Pak. Ini pernah kejadian Pak. Ini kejadian nyata yang saya alami beberapa tahun yang lalu. Ambo cok dulu ceramah zuhur di masjid rumah sakit Jamil, kini tidak ada. Beberapa tahun yang lalu setelah selesai ceramah sholat zuhur, setelah sholat zuhur saya diminta oleh petugas rumah sakit itu, Ustaz, tolong Ustaz, ada yang sedang sakaratul maut, tolong dipimpin, karena terus anaknya familinya tidak ada bisa. Ayo bawa ke satu ruangan, kalau salah tampilnya di embun pagi itu Pak. Ya, pergi satu ruangan, situ sudah terbaring seorang laki-laki, badannya gak kuat, mau perkirakan umurnya lebih 50 tahun ketika itu. Nyonak dalam keadaan sudah tidak sadar, mata udah tertutup. Ambo aja istighfar, Pak, kalau udah ngambol Pak, ikuti saya. Baca istighfar ya Pak. Astagfirullahaladzim. Diucap ya Pak, mengalir di dalam. Lagi Pak, astagfirullahaladzim, diikutinya terus sampai 3 kali astagfirullahaladzim, diikuti. Ayo Pak, ikuti lagi. La ilaha illallah. Manggiling ya Pak. Kamu tuh tadi Pak respon seperti itu, manggiling Pak. Ambo ulang aja, ya Pak, baca istighfar lagi Pak. Ketika baca istighfarnya baca Pak, astagfirullahaladzim. Agak kareh, agak tadangan suaranya. Astagfirullahaladzim sampai 3 kali diikuti. Ayo Pak. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan Tuhan. Itu jawabnya Pak. Tidak ada Tuhan Tuhan. Kali Layla mau penasaran, ayo Pak istighfar lagi Pak. Baca istighfar, astagfirullahaladzim dia ikuti. Yang ketiga kalinya buajarkan la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan Tuhan. Ambo ko Tuhan, ambo ko Tuhan. Na'udzubillah min dzalik. Ambo tak tahu putus wafat. Dan saya juga tak mau tanya kepada keluarganya. Jadi yang mungkin kamu tinggal ketika itu masih hidup Pak. Kini Pak, belasannya dah 5 tahun yang lalu. Mudah-mudahan masih hidup ya Pak, itu bertobat begini. Kita Pak nanti Bapak Ibu, kita yang pasti menghadapi sakaratul maut itu Pak Abulur, nanti awak mampukah kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah? Bisa kita prediksi sekarang. Baca doa bertuhan kepada Allah sampai detik ini. Adakah kita setia bertuhan kepada Allah, istiqamah? Jadi Abu Bakar Siddiq, istiqamah itu adalah anta'abudullah wa la yusyriku bihi syai'a. Kamu sembah Allah lalu kamu tidak berbuat syirik kepadanya, tidak mempersekutukannya. Nah, bahwa ada orang bertuhan kepada Allah tapi masih berbuat syirik. Bertambah rukun imannya, rukun iman itulah lengkap, anaknya tambah aja lain. Yang ketujuh percaya ke dukun. Hilang barang bayar ke dukun, bercakap di laki ini bayar ke dukun. Akhirnya dukun kena hati ke ibu tu.
Diajak menemui dukun, kan hati dukun tu lepas. Akhirnya cara itu lah, ya Pak, boleh nak cocok. Itu justru cocok, ya cocok. Hilang barang kayak dukun Pak, padahal dukun tu panjang cari jamnya hilang, bukannya yang cari. Orang tak tolong lo cari barang wakilnya Pak. Hilang ambil kayak dukun. Nah lebih parah, sekolah lebih tinggi, doktor tu S3 tak ada sekolah lebih tinggi dari doktor. Kalau profesor itu kan gelar kehormatan, kalau sekolah itu sampai S3. Kalau ada sekolah SMP. Doktor picayo di dukun yang tak tamat SD, coba bayangkan bu, berani itu. Seorang doktor anak gadisnya lu dapat jodoh, baik dukun. Marukun, akhirlah nak kajian bawa pamani. Supaya dapatnya jodohnya deh. Kapan yang lah mau memikirnya. Bawa dapat sebelum mau meninggal, anak kelak menikah. Dukun itu Pak Bu, 3 orang anak gadisnya lu melaki lagi. Awak minta tolong lo kayaknya Pak, kepadanya mencari jodoh raja lah anaknya mencari dulu mengadu anak awaknya gitu. Tapi ketika kita melupakan Allah di dalam hidup kita, kita melupakan Allah, Allah akan membuat kita lupa pada diri kita sendiri. Silakan baca surah Al-Hasyr. Wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Kalau tidak salah ayat 19. Janganlah kamu seperti orang yang melupakan Allah, lalu Allah membuat mereka itu lupa kepada diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang fasik. Lupa awak sekolah tinggi, minta tolong orang tidak sekolah. Lupa awak dukun itu banyak lo masalahnya, minta tolong lo kayak gitu. Itu Allah membuat kita lupa. Kalau itu ada istiqamah. Orang yang istiqamah ketika dia punya problem, tawakal Allah, karena dia yakin. Surat At-Talaq ayat 3 itu dia sangat yakin, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan mengadakan untuknya jalan keluar ketika dia menghadapi suatu kesulitan. Ketika dia menghadapi suatu problem yang berat, dan Allah memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Karena jangan Allah berjanji Tuhan. Tapi siapa yang mencari Tuhan selain Allah, dibuat Allah itu ini lupa di dirinya Pak. Lama-lama bisa senewen Pak. Nah, yang pertama, yang kedua, kapan malaikat yang dijanjikan Allah itu turun? Malaikat yang dijanjikan Allah itu nanti akan didatangkan pada saat itu berada di alam barzakh. Setelah seorang yang meninggal dunia lalu dimandikan, dikafani, disolatkan, diantar ke kubur, dimasukkan ke dalam liang lahatnya, ditimbun tanahnya. Selesaikah persoalan dengan Allah sampai situ? Tidak. Summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah wa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Kemudian setelah mati itu kamu dikembalikan kepada Allah yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata, untuk dikhabarkan oleh Allah apa yang telah kamu kerjakan. Pertama, di dalam kubur kita diproses verbal oleh Allah, oleh malaikat yang Munkar dan Nakir. Ditanya oleh mayat itu, marrabbuka, man nabiyuka, ma kitabuka. Siapa Tuhanmu? Siapa nabimu dan apa kitabmu? Kalau pertanyaan itu kita jawab, ini Pak syarat itu konten gitu Pak. Ya kan? Tinggal jawab saja. Marrabbuka Allah Subhanahu wa taala, man nabiyuka Muhammad SAW, ma kitabuka Al-Qur'anul Karim. Itu kan gini. Tapi nanti di mahkamah Allah, silakan baca surah Yasin ayat 65 Bapak Ibu. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini, pada hari di mahkamah Allah itu, kami kunci mulut mereka. Muncul kau tidak berkutik, nanti tidak bisa mengecek. Berbicara kepada kami tangan mereka, memberikan kesaksian kaki mereka terhadap apa yang mereka kerjakan. Jadi yang menjawab nanti tangan, yang menjawab kaki. Marrabbuka kecekangan Allah, ambo jadi saksi orang kau memang betul-betul engkau Tuhan.
Buktinya mau diajak takbir salat, mau diajak berduduk, saya diajak berzikir menyebut namamu ya Allah, mengacek tangan. Kaki juga saya sering dilangkahkan ke masjid untuk berjamaah. Saya sering dilangkahkan ke masjid mendengarkan pengajian-pengajian, mengecek kaki di tangan nanti. Kalau pembunuh itu, tapi kalau pembunuh yang murah dia akan melapor. Ya Allah, mau menyasar jadi yang satu kurang, ya Allah. Ambo lebih banyak di pembunuhnya memancing kereta kuah daripada bau tua. Kece tangan, kaki waktu itu ambo itu dan langkah tanya kalapau minum terus terlalu daripada salat berjamaah ke masjid. Aduh, Pak, nah. Ini nyonya saya. Kenapa hak bicaranya belum sekarang? Nanti. Nah, jadi orang yang istiqomah tidak bantu itu. Malaikat datang ke kuburnya. Tidak katanya itu lain, tapi membawa berita gembira. Allah takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Jangan takuilah Pak lain dengan peristiwa kubur. Jangan takuilah Pak sendirian di dalam kubur. Jangan sedih ibu meninggalkan dunia, meninggalkan anak, meninggalkan keluarga, meninggalkan harta benda. Jangan sedih. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Bergembiralah Pak Ibu, karena Pak Ibu masuk surga. Subhanallah. Awak dikecil mereka masuk surga. Cuma kalau orang meninggal itu tersenyum Pak. Kenapa? Dia sudah tahu tempatnya surga. Nah, kalau orang yang tidak istiqamah akan disiksa di kuburnya sampai kiamat datang, kecuali bulan Ramadan. Sebulan bulan Ramadan malaikat istirahat memproses mayat dalam kubur dalam rangka menghormati Syahrul Mubarak ini. Malaikat itu juga ibadah di bulan Ramadan. Dan di luar Ramadan ketika waktu-waktu sholat masuk malaikat istirahat. Selebihnya diazab sampai kiamat datang. Yang ketiga, malaikat itu datang nanti pada hari berbangkit. Ya. Yauma yunfakhu fis-suri fatatuna afwaja. Kata Allah dalam surat An-Naba ayat 18. Pada hari ditiupkan sangkakala maka kamu datang dari kuburmu berkelompok-kelompok. Ayat ini tanya sahabat Mu'az bin Jabal pada Rasulullah, apa maksud ayat itu ya Nabi? Kenapa kami datang berkelompok-kelompok? Nabi tidak menjawab tapi Nabi menangis. Mu'az jadi heran, kenapa Rasulullah menangis? Apakah aku salah lancang menangis ke Nabi? Lalu Mu'az memberanikan diri, kenapa engkau menangis ya Rasulullah? Apakah aku salah menanyakan ini? Tidak, engkau tidak salah. Aku menangis karena aku tahu ayat ini menyangkut nasib umat. Umat pun nanti dari kiamat dibangkit dari kuburnya, dibagi menjadi 12 kelompok ketika berkumpul di padang mahsyar. Sabalik kelompok menyedihkan. Ada yang dibangkit, umat pun nanti tanpa kepala. Itulah orang-orang yang sering memberikan kesaksian palsu. Ada umat pun dibangkit terbalik, kepala ke bawah, kaki kata maaf Bapak Ibu dari kemaluannya keluar darah dan nanah. Inilah orang yang sering berzina secara sembunyi-sembunyi. Ada umat pun nanti perutnya buncit, sebuncit gunung. Itulah orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Ada umat pun dibangkit penuh dan bara api perutnya orang-orang yang memakan hartanya. Tapi ada satu kelompok dari umatku kata Nabi, wajahnya berseri-seri bagaikan bulan purnama, bau tubuhnya harum. Itulah orang-orang yang istiqamah kepada Allah. Dia dibangkit dari kuburnya, dijemput oleh malaikat. Allah takhafu wa la tahzanu wa basyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Jangan takut Pak, dunialah kiamat. Ayo bangkit. Jangan sedih, bergembiralah sebentar lagi Bapak dan Ibu akan memperoleh surga yang telah dijanjikan Allah. Itulah yang dimaksud dalam surat Al-Fajr itu. Wadkhuli jannati. Masuklah kalian ke dalam surgaku, hamba-hambaku yang istiqamah. Jadi marilah Bapak Ibu, di sisi semua aku lebih kayak termasuk aku. Marilah kita istiqamah dalam bertuhan kepada Allah. Jangan bertuhan kepada Allah itu ketika kita butuh saja. Ya, tidak boleh. Ketika banyak masalah, bertuhan kepada Allah. Ketika bencana alam, gampo negari kau, kita bertuhan kepada Allah. Ketika bulan Ramadan, kita bertuhan kepada Allah. Tapi bertuhanlah kepada Allah di mana saja, kapan saja, dan dalam keadaan yang berbeda pun juga. Ini yang diinginkan Allah. Itu saja Bapak Ibu, banyak maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.